Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia 9 SMP, materi pokok teks laporan percobaan. Kompetensi dasar atau KD yang kita belajarkan pada kesempatan ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian, tujuan peserta didik dapat menelaah struktur teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Waktu yang tersedia 2 kali 40 menit. Alur pembelajaran selama 2 kali 40 menit itu adalah sebagai berikut. Pendahuluan, kemudian disusul dengan aktivitas yang pertama. Diharapkan nanti kalian mengamati model menelaah struktur teks laporan percobaan. Kemudian, aktivitas yang ketiga, diharapkan kalian nanti mengunduh satu teks laporan percobaan atau mungkin memanfaatkan teks laporan percobaan yang ada di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Setelah semuanya sudah memiliki, silakan kalian menelaah struktur teks laporan percobaan sesuai dengan model yang kita tentukan pada aktivitas yang pertama. Aktivitas yang keempat adalah kita nanti bergabung dengan Google Formulir untuk mengerjakan evaluasi atau soal-soal yang ada. Link tersedia di WhatsApp grup kelas kalian dan juga nanti di sana tersedia token. Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur merupakan bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang terbedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan pada teks jenis lain. Nah, pada kesempatan nanti kita menelaah struktur teks laporan percobaan dengan model seperti berikut ini. Tentu saja kita harus membaca secara keseluruhan teks laporan percobaan yang akan kita telaah. Kemudian langkah pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian teks laporan percobaan. Kemudian menelaah karakteristik informasi masing-masing bagian. Selanjutnya, menggabungkan identifikasi dan telaah masing-masing bagian teks sehingga menjadi satu bentuk teks hasil telaah struktur teks laporan percobaan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana karakteristik bagian-bagian teks laporan percobaan itu. Bagian tujuan. Berisi pengantar tentang apa yang akan kita teliti atau kita buat, atau menjelaskan apa kegunaan atau manfaat atau mengapa hal itu perlu kita teliti atau kita buat, atau berisi latar belakang singkat atas apa yang akan kita teliti atau kita buat. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian alat dan bahan. Berisi perincian atas alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan penelitian atau percobaan. Volume bahan atau alat harus jelas atau terperinci. Bagian langkah-langkah. Berisi prosedur kerja dari penelitian atau percobaan atau pembuatan sesuatu yang harus dilakukan secara urut. Bagian berikutnya adalah bagian hasil percobaan. Berisi apa yang menjadi akhir dari langkah penelitian atau percobaan atau pembuatan sesuatu
Jika berhasil, maka gambarkan tingkat keberhasilannya. Seandainya gagal, maka jelaskan kemungkinan faktor kegagalannya. Dan bagian yang terakhir adalah bagian simpulan. Berisi ikhtisar atau intisari dari apa yang telah diteliti atau dicoba atau dibuat. Boleh di dalamnya berisi saran atau ajakan yang bersifat persuasif. Dari model yang sudah kita bahas tadi, bisa kita alihkan menjadi daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk membantu menelaah struktur teks laporan percobaan adalah: apa judul teks laporan percobaan tersebut? Ada berapa jumlah paragraf yang membangun teks tersebut? Tulislah nama bagian-bagian teks laporan percobaan tersebut. Jika ada bagian yang tidak tercantum, maka sebutkanlah. Bandingkanlah isi masing-masing bagian teks tersebut dengan karakteristik bagian-bagian yang telah kalian cermati di atas. Jika ada bagian teks yang isinya tidak sesuai karakteristiknya, maka tulislah. Gabungkanlah jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi satu teks hasil telaah. Nah, kita masuk pada aktivitas yang pertama, yaitu menelaah struktur teks laporan percobaan. Ini sebuah contoh, satu contoh teks laporan percobaan. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana cara menelaah strukturnya. Judulnya membuat sabun mandi berbahan baku lidah buaya. Paragraf pertama. Sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk membersihkan diri atau mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran. Padahal, kita bisa membuat sabun sendiri dengan menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian, kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Paragraf yang kedua. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah 1. Lidah buaya, 2. Pewangi, 3. Pisau, 4. Sendok sayur, 5. Air, 6. Saringan, dan yang ketujuh adalah panci. Adapun langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah seperti berikut ini. 1. Cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. 2. Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. 3. Lalu peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya keluar. 4. Tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja. 5. Aduklah sampai semua bahan tercampur rata. 6. Setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan tersebut sudah bisa untuk digunakan jika ingin sabun cair. 7. Jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. 8. Setelah membuka, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Setelah mengerjakan langkah-langkah di atas, maka sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Sabun ini terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, sekarang mari kita menerapkan model menelaah struktur teks laporan percobaan. Kita gunakan versi menjawab pertanyaan. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa judul teks laporan percobaan tersebut? Kita menjawabnya dengan melihat teks tadi. Nah, jawabannya
Judulnya adalah membuat sabun mandi berbahan baku lidah buaya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ada berapa jumlah paragraf yang membangun teks tersebut? Jawabnya adalah ada 4 paragraf. Pertanyaan ketiga, tulislah nama bagian-bagian teks laporan percobaan tersebut. Jika ada bagian yang tidak tercantum, maka sebutkanlah. Kita lihat tadi, masih ingat, paragraf ke-1 berisi tujuan, paragraf kedua berisi alat dan bahan, paragraf ketiga berisi langkah-langkah, dan paragraf keempat berisi hasil percobaan. Sementara bagian simpulan tidak tercantum, karena tadi hanya berisi 4 paragraf. Pertanyaan yang keempat, bandingkanlah isi masing-masing bagian teks tersebut dengan karakteristik bagian-bagian yang telah kalian cermati di atas. Jika ada bagian teks yang isinya tidak sesuai karakteristiknya, maka tulislah. Jawabannya, bagian tujuan pada teks ini sesuai dengan karakteristiknya, yakni tujuan dari pembuatan sabun, yakni untuk menambah wawasan pembaca tentang bagaimana cara membuat sabun. Bagian alat dan bahan sudah sesuai. Di sana dicantumkan ada 4 alat dan 3 bahan. Pada bagian langkah-langkah sudah sesuai. Petunjuk mengerjakan urut dan lengkap. Bagian hasil sudah sesuai. Namun, teks laporan percobaan tersebut tidak mencantumkan bagian simpulan. Sebaiknya, untuk mempersuasi pembaca, bagian ini harus dicantumkan. Yang kelima, pertanyaan yang kelima, perintah yang kelima, gabungkanlah jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi satu teks hasil telaah. Oke, ini gabungannya, hasil menggabungkannya seperti ini. Pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 4 kita gabungkan seperti ini. Teks laporan percobaan yang berjudul membuat sabun mandi berbahan baku lidah buaya ini terdiri atas 4 paragraf, yakni paragraf ke-1 berisi tujuan, kedua berisi alat dan bahan, ketiga berisi langkah-langkah, dan keempat berisi hasil. Bagian tujuan pada teks ini sesuai dengan karakteristiknya, yakni tujuan dari pembuatan sabun untuk menambah wawasan pembaca tentang bagaimana cara membuat sabun. Bagian alat dan bahan sudah sesuai, di sana dicantumkan 4 alat dan 3 bahan. Pada bagian langkah-langkah sudah sesuai, petunjuk mengerjakan urut dan lengkap. Bagian hasil sudah sesuai. Namun, teks laporan percobaan tersebut tidak mencantumkan bagian simpulan. Sebaiknya, untuk mempersuasi pembaca, bagian ini harus dicantumkan. Nah, ini adalah hasil menelaah struktur teks laporan percobaan. Sesungguhnya, apa yang tersaji pada bagian yang kelima ini adalah merupakan tujuan yang harus kita penuhi pada pembelajaran kali ini, yakni menelaah struktur teks laporan percobaan. Nah, sekarang setelah kita sudah memahami konsep, kemudian sudah melihat contoh menerapkan model menelaah struktur teks laporan percobaan, kita masuk pada aktivitas berikutnya atau aktivitas yang ketiga, aktivitas mandiri. Silakan unduh satu contoh teks laporan percobaan atau mungkin memanfaatkan teks laporan percobaan yang ada di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Silakan kalian mengambilnya dari sana. Kemudian setelah semuanya sudah memiliki satu contoh teks laporan percobaan, maka telaalah strukturnya seperti yang telah dicontohkan pada paparan tadi dengan menggunakan model yang sudah ada. Disediakan waktu 20 menit. Kemudian jangan lupa nanti untuk mengerjakan bisa diketik ya di Microsoft Word atau bisa juga
ditulis tangan, tapi kalau nanti ditulis tangan pada saat pengiriman difoto kemudian dikirim. Hasil dikirim ke surel yang sudah ditentukan. Silakan surel lihat di WhatsApp grup kalian, di sana sudah dicantumkan. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah untuk sebagian dari evaluasi. Silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan. Untuk evaluasi hasil belajar, silakan mengerjakan soal-soal tugas-tugas yang ada dalam Google Formulir tersebut. Sekali lagi, seperti biasanya, link sudah dicantumkan di WhatsApp grup kelas kalian. Di sana juga dicantumkan token untuk membuka soal atau tugas yang ada di Google Formulir. Disediakan waktu 40 menit. Nah, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran daring Bahasa Indonesia untuk kelas 9 ini. Dengan materi utama tadi adalah teks laporan percobaan, dengan tujuan tadi menelaah struktur teks laporan percobaan. Semoga apa yang tersampaikan di sini bisa kita pahami bersama dan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri kegiatan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.